Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia dari kami, Tim Politeknik Negeri Madiun. Teman-teman semuanya, tahukah kalian, industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri penting yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut Kepala Inspektur Tambang Indonesia Sri Raharjo menyatakan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di pertambangan mineral dan batubara atau minerba di tanah air selama tahun 2019 sebanyak 24 pekerja dan BPJS mencatat pada tahun 2018 sebanyak 157.313 kasus kecelakaan kerja dengan nilai klaim sebesar 1,9 triliun rupiah. Angka ini meningkat dibanding tahun 2017 yang nilai klaimnya hanya 971 juta dan tahun 2020 yaitu mencapai 129.305 kasus, diantaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, perusahaan yang mempekerjakan 100 pekerja atau kurang tetapi memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Guna melindungi para pekerja pertambangan dalam menjalankan pekerjaannya, untuk itu perlu adanya upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah tertib dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD. Namun, kebanyakan pekerja sering lupa atau ceroboh perihal menggunakannya APD. Lalu, bagaimana cara kita agar pekerja disiplin dalam memakai APD guna mengurangi tingkat kecelakaan kerja? Berkembangnya riset dan inovasi teknologi sekarang untuk mengatasi keteledoran tidak memakai APD tersebut telah diciptakan beberapa alat, yaitu pertama, identifikasi standar penggunaan alat pelindung diri dengan metode GLCM atau Grey Level Co-Occurrence Metric dan Ecodine Distance yang digunakan oleh PT PAF oleh Deden Wahidin 2016. Sistem deteksi alat pelindung diri dengan teknologi image processing oleh Rusitra Dhani 2012 dan rancang bangun sistem identifikasi kelengkapan alat pelindung diri atau APD menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN oleh Rifki Dita Wahyu Pradana 2019. Dalam penelitian tersebut, dapat menghasilkan sebuah alat yang dapat mendeteksi apakah seorang pekerja telah memakai APD atau tidak. Namun, pada penelitian tersebut, kemampuan identifikasi pada software yang masih terbatas pada objek bagian depan saja. Juga tingkat akurasinya yang rata-rata hanya sekitar 63-73% ataupun masih kurang. Kurangnya akurasi tersebut disebabkan bergantungnya kepada kondisi lingkungan sekitar. Di samping itu, proses data yang lambat. Nah, dari permasalahan tersebut, kami merancang sebuah sistem deteksi kelengkapan alat pelindung diri dengan berbasis artificial intelligence untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja, yaitu dengan menggunakan artificial intelligence atau deep learning image processing model framework TensorFlow. Alat ini mampu memonitoring pekerja dalam menggunakan APD secara jarak jauh menggunakan IoT atau Internet of Things, dan dilengkapi oleh fitur pengambilan keputusan yang mana nantinya sistem yang akan melakukan laporan otomatis kepada atasan jika ada pekerja yang tidak memakai APD, serta peringatan berupa suara yang kami integrasikan dengan pengeras suara pada area kerja. Kontribusi alat sistem deteksi kelengkapan alat pelindung diri ini berbasis artificial intelligence untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja dapat memudahkan pengawas dalam melakukan pengawasan kelengkapan APD pada para pekerja atau bawahannya dan meningkatkan kesadaran para pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, fase final alat ini nantinya dapat digunakan setiap hari dengan menggunakan tingkat kecelakaan kerja serta dalam segi ekonomi dapat meminimalisir penggunaan anggaran biaya untuk asuransi, kecelakaan, sehingga kesejahteraan ekonomi sosial pun dapat meningkat. Kemudian untuk spesifikasi berupa hardware maupun software yang digunakan pada sistem kami adalah sebagai berikut. Untuk seluruh hardware yang kami gunakan antara lain adalah Raspberry Pi 4B,
kamera, kemudian ada speaker atau pengeras suara. Raspberry Pi ini adalah sebuah mini PC yang digunakan sebagai otak untuk menjalankan program. Berikutnya adalah kamera yang mana digunakan sebagai penangkap gambar berupa live video sebagai pengganti kamera CCTV. Untuk speaker sendiri digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada para pekerja yang ada pada lingkungan pertambangan tersebut, yang mana apabila ada pekerja yang melakukan pelanggaran berupa tidak mengenakan APD. Kemudian untuk penyusunan software sendiri diawali dengan mengumpulkan dataset yang berupa gambar-gambar pekerja yang menggunakan alat pelindung diri seperti rompi, helm, sarung tangan, dan sepatu. Kemudian dari dataset tersebut dibuat dan dibagi menjadi dua, yaitu berupa data training dan data test. Kedua data tersebut digunakan untuk melakukan training framework TensorFlow dengan pre-trained models cluster RCNN. Nah, selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja dari sistem yang telah kami rancang ini adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah kamera digunakan untuk perangkat input berupa tangkapan video yang akan diproses oleh sistem pada Raspberry Pi. Hasil tangkapan video diolah pada Raspberry Pi dengan menggunakan hasil training deep learning framework TensorFlow. Hasil olahan tersebut adalah pendeteksian alat pelindung diri seperti helm, rompi, sarung tangan, dan sepatu. Ketika terdeteksi pada pekerja atau gerombolan pekerja, maka kamera akan melakukan zooming, kemudian mendeteksi alat pelindung dirinya. Ketika terdapat pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, maka akan mengaktifkan loudspeaker dengan membunyikan alarm sebagai tanda, sebagai bukti bahwa terjadi pelanggaran pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian, sistem akan melakukan capture foto yang disertai dengan waktu kejadian yang akan diupload pada cloud server atau database. Berikutnya adalah aplikasi Moila. Aplikasi Moila ini dapat dipasangkan pada smartphone Android yang digunakan untuk melakukan pemantauan atau monitoring para pekerja secara real time. Kemudian, ketika terjadi pelanggaran, bukti pelanggaran dapat diakses melalui menu laporan yang nantinya berupa capture foto disertai waktu kejadian yang sebelumnya telah diupload pada cloud server. Jadi dapat disaksikan di video yang ditampilkan berikut. Untuk sistem kami ini nantinya berguna untuk mendeteksi apakah di dalam frame video tersebut ada seorang pekerja atau tidak. Nah, ketika ada seorang pekerja yang terdeteksi, sistem kami juga akan mendeteksi APD yang digunakan oleh pekerja tersebut, yaitu berupa helm dan rompi. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan tadi, kami yakin prototipe kami memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, proses identifikasi alat pelindung diri menggunakan teknologi artificial intelligence dengan model framework TensorFlow yang dimana tingkat loss lebih minim. Yang kedua, ide pembuatan ini murni pemikiran dari kelompok kami, sehingga apabila nanti dibuat alat dalam bentuk massal berpotensi mendapatkan hak kekayaan intelektual atau haki. Yang ketiga, adanya sistem pembaruan atau novelty dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, sistem kami menerapkan teknologi Internet of Things yang dapat memonitoring lingkungan kerja dalam jarak jauh dan memonitoring data pelanggaran dalam bentuk aplikasi Android. Yang kelima, yang terakhir yaitu prototipe ini dapat memberi alarm peringatan kepada pekerja lapangan berupa suara sirine atau sejenisnya. Kemudian harapan kami terkait alat ini adalah agar dapat memberikan pengaruh baik berupa pembiasaan diri terhadap pemakaian dan penggunaan alat pelindung diri, menumbuhkan lingkungan kerja yang aman serta turut berkontribusi dalam perkembangan iptek. Demikian penjelasan daripada prototipe kami. Semoga dengan adanya prototipe kami,
dapat membiasakan diri dalam memakai alat pelindung diri dan mengurangi tingkat kecelakaan di dunia industri pertambangan. Sekian penjelasan daripada kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam hangat dari Brem Team. Salam teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.